Halo semuanya, jadi di sini perkenalan dulu, saya Alfi S3 Aprilia dan saya didampingi oleh Budian Kusumaningsih. Beliau adalah guru PK saya di SMA 1 Wonosobo. Nah, jadi Bu, di sini kita bincang-bincang sedikit ya Bu, mengenai kesehatan mental di kalangan remaja khususnya Gen Z. Nah, orang-orang tuh apa sih ya? Bilang kalau Gen Z itu mentalnya lemah, mentalnya lembek lah gitu kan ya Bu. Kalau menurut Budian sendiri, benar nggak sih kalau Gen Z itu mentalnya lemah? Gitu ya. Sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan Gen Z sendiri seperti apa ya, Mbak Alfi. Iya. Di sini Gen Z itu adalah kalau dilihat dari kisaran tahunnya biasanya anak yang kelahiran tahun antara 2007 sampai 2012, 97 sampai 2012 ya. 1997 sampai 2012. Jadi kalau Mbak Alfi sendiri kelahiran tahun 2006 berarti Gen Z juga. ikut Gen Z ya. Kalau saya generasi sebelumnya berarti ya Mbak Alfi. Iya. Itu kenapa disebut Gen Z? Biasanya anak-anak Gen Z ini cenderung dengan IT. Dia anak-anak yang selalu generasi internet gitu ya. Iya, betul. Dia generasi internet, jarang bersosialisasi. Ibaratnya kesehariannya sering pegang-pegang HP, media sosial, mengakses media sosial. Jadi untuk bersosialisasi itu jarang dilakukan oleh anak-anak Gen Z. Di situ kaitannya dengan kesehatan mental sendiri adalah karena anak Gen Z itu jarang sekali berinteraksi dengan lingkungan sekitar, itu yang membuat generasi Gen Z itu sendiri cenderung lebih lemah daripada generasi sebelumnya. Karena kesehatan mental itu keterkaitan dengan kondisi kejiwaan, kondisi suasana hati yang biasanya identik dengan bagaimana si anak tersebut berhubungan dengan lingkungan sekitar. Jadi pengaruh yang paling signifikan bagi Gen Z itu media sosial. Media sosial. Menurut Budian, apa sih tantangan utama kesehatan mental yang dihadapi oleh Gen Z saat ini? Tantangan utama tadi kan selain media sosial, mungkin ada lain apa? Ya, kalau menurut Budian itu bagaimana caranya dia untuk bisa menyeimbangkan antara anak tersebut mempergunakan teknologi dengan bersosialisasi tadi. Itu adalah tantangan terbesar buat anak Gen Z. Jadi kalau misal anak Gen Z sekarang berarti kayak harus pilih-pilih ya Bu, gimana cara bermedia sosial. Sedangkan media sosial sendiri juga pastinya ada plus minusnya ya Mbak. Ada kita sudah tahu plusnya seperti apa. Selanjutnya mungkin saya nanya ya Bu, bagaimana medsos mempengaruhi kesehatan mental Gen Z? Kan tadi negatifnya udah tuh kayak bermain game gitu kan memunculkan kesehatan mental yang negatif. Kalau mungkin ada sisi positifnya di media sosial itu. Kalau sisi positifnya kelihatan sekali. Anak zaman sekarang di Gen Z itu anaknya cenderung kreatif, Mbak. Saya juga merasakan seperti anak saya, murid-murid saya gitu, lebih IT-nya lebih maju, berkembang dibanding bapak ibu guru. Ya itu disuruh misalnya bikin kanva langsung bisa. Bapak ibu guru harus berlatih dulu. Itu dari segi kreatifnya lebih ya. Terus otomatis anaknya melek teknologi juga ya. Nah, seperti itu mungkin salah satu segi positifnya dari Gen Z. Kayak lebih memilih apa? Kalau misal bikin ini langsung bisa gitu. Langsung bisa. Kayak tahu aplikasi ini, tahu aplikasi itu. Betul sekali. Baik, selanjutnya menurut Budian, peran dari konseling sendiri yang disarankan untuk membantu Gen Z untuk mengelola stres itu ada nggak Bu? Dari konseling ya. Kalau di dalam konseling ini kan hubungannya dengan mental atau kejiwaan ya seperti itu. Jadi kita memang harus menyarankan ke anak-anak Gen Z tersebut untuk tadi saya bilang bisa menyeimbangkan, bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa manajemen diri dengan baik, bagaimana dia bisa
apa namanya, manfaatkan teknologi itu dengan seimbang, dengan sebaik-baiknya. Terus dia juga perlu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar tadi. Terus untuk memperkuatnya itu tadi lah, otomatis kita juga harus bisa membatasi penggunaan teknologi. Kan di media sosial atau contohnya di TikTok, IG gitu kan banyak pro kontra ya Bu, antara Gen Z mental lemah sama Gen Z itu pintar, kreatif karena mereka melek teknologi. Menurut Budian lebih Gen Z yang sekarang khususnya misal di SMA 1 aja nih Bu, lebih banyak yang ini melek teknologi atau mentalnya yang lemah kalau di sini? Melek teknologi atau mentalnya yang lemah? Iya. Nah, kalau saya rasa anak-anak di sekitar SMA sini itu teknologi iya, terus saya kalau sedikit membandingkan dengan anak sebelumnya itu memang dari segi mentalnya anak sekarang memang jauh lebih lemah, karena itu tadi dia itu karena keseringan berteknologi tanpa bisa berbaur dengan lingkungan ya, itu yang membuat dia jadi seperti itu. Memang benar sekali, secara kreatif iya, ditunjang dengan kesehatan mental tadi yang masih kurang kuat seperti itu. Berarti dari segi teknologi HP misal game nih Bu, berarti kayak dapat mengganggu mood kita ya Bu. Iya, betul. Jadi gini ya, betul. Jadi kalau anak-anak Gen Z itu kan kalau misalnya main game nih, tujuannya buat hiburan. Tapi ketika dia kalah, dia marah. Nah, itu ciri-ciri Gen Z seperti itu karena terus marahnya ke itu ya Bu, kayak ke temen gitu. Iya, satu itu umpatan. Nah, itu anak-anak zaman sekarang cenderung. Terus anak-anak zaman sekarang juga karena mungkin seringnya pegang HP, sering bermedia sosial, dia kalau diberi tantangan atau diberi persoalan yang lebih rumit, dia akan mudah menyerah. Seperti itu. Ciri-cirinya anak zaman sekarang. Digital udah menyerah gitu ya Bu. Tapi sekalinya misal mereka niat, mereka akan kreatif kayak iya kan. Sekali dia kreatif, niat yang lebih menggebu-gebu gitu ya, itu dia akan benar-benar memaksimalkan apa yang ada. Sebenarnya dia punya apa yang ada dalam dirinya, potensi. Cuma kadang itu tadi tidak diimbangi dengan kehidupan yang seimbang, jadinya begitu. Sama Gen Z sekarang kayak lebih males-malesan gitu nggak sih Bu? Sering mager. Iya, mager betul. Sampai lupa waktu. Betul. Iya, betul Bu. Saya sendiri juga gitu kok Bu. Kan kamu ikut Gen Z. Iya. Nah, selanjutnya bagaimana sih Budian menghadapi tekanan akademis atau ekspektasi tinggi dari orang tua kepada anak? Mungkin orang tua sering curhat ke Budian kalau orang tua tuh anak maksudnya anak cerita ke Budian kalau dikasih ekspektasi tinggi oleh orang tua kayak nilainya harus tinggi sama orang tua. Jadi yang kami lakukan adalah kepada orang tua gitu maksudnya. Nah gini, kami biasanya kan kalau misalnya menyampaikan ke orang tua dengan secara keseluruhan, kami biasanya mengadakan parenting, ada undangan-undangan semua orang tua siswa, kami beri parenting tentang anak-anak gitu ya, bagaimana cara menghadapi anak-anak, atau kalau misalnya lebih khususnya ke anak yang bermasalah, itu biasanya ada panggilan khusus untuk orang tua. Orang tua lebih ada kerjasama antara orang tua dan guru. Kalau menurut Budian sendiri, adakah aktivitas atau hobi yang menunjang agar kesehatan mental di Gen Z itu lebih terarah? Terarah. Aktivitas atau hobi? Nah, gini. Sebenarnya itu teknologi itu sebenarnya dibuat untuk kebaikan ya. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya aktivitas apa yang misalnya untuk segi positif, yaitu tadi misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas pembuatan poster dengan Canva misalnya ya, atau dengan aplikasi yang lain, diberi tugas seperti itu, anak-anak mungkin akan lebih mengembangkan kreativitasnya, dia akan membuat tugas tersebut sebaik-baiknya. Terus kalau dalam event kelas meeting, misalnya ada lomba main game ya, seperti Mobile Legends atau Free Fire atau apalah zaman sekarang nama-namanya itu paling seperti itu. Kalau menurut Budian lebih penting kayak
hobinya tuh kayak aktivitas gitu, misal sepak bola atau misal kayak tadi game Mobile Legends atau PUBG. Lebih bagus mana? Iya. Saya tekankan sebenarnya dua-duanya bagus. Jadi harus seimbang antara teknologi juga aktivitas yang di luaran gitu, yang secara nyata itu tadi ya, tidak yang di media sosial. Kalaupun kita misalnya harus main bola terus, kita tidak pernah berteknologi juga, kita kan ketinggalan karena memang zamannya sekarang seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk kita tidak mau pegang HP, tidak mau bergelut di dunia maya sama sekali, tidak mungkin karena memang zamannya ya. Jadi itu tadi bagus yang mana, semuanya bagus asalkan kita bisa membagi waktu secara seimbang. Begitu ya, harus seimbang ya, bukan kalau misal bermain kayak yang fisik gitu kan nanti kayak bisa berbaur dengan teman-teman gitu ya Bu. Secara tidak langsung bisa bersosialisasi juga. Temannya jadi tambah juga ya Bu. Adakah tantangan yang Budian hadapi ketika mencoba berbicara tentang kesehatan mental dari Gen Z kepada gen sebelumnya kayak gen milenial gitu, kayak tantangan yang saya hadapi misal lagi ya ngobrol sama gen ya kan Budian sendiri milenial ya. Iya, kalau anak Gen Z itu cenderung kalau tantangannya begini Mbak Alfi, saya tuh memang beda sekali ketika saya komunikasi dengan anak Gen Z dengan anak yang sebaya dia. Anak Gen Z itu cenderung kalau diberi arahan atau dia nanti tiba-tiba saya udah tahu, jadi saya nggak butuh saran. Betul. Jadi kayak sebenarnya nggak butuh kami gitu. Seperti itu sih sebenarnya tidak selalu seperti itu. Cuma agak cenderung begitu. Itu tantangan buat kami. Jadi kami bagaimana strategi kami untuk bisa masuk ke Gen Z agar kami bisa diterima di Gen Z, itu tantangan buat kami karena budayanya, bahasanya sudah sedikit berbeda. Tapi kalau misal ngobrol sama orang tuanya kan gen milenial masih sama berarti Bu pemikirannya atau masih sama. Itu juga sama, cuma tergantung juga sama latar belakang. Jadi walaupun latar belakangnya kadang berbeda, cuma jadi cara pemikirannya masih sama. Kalau tujuannya sama berarti kayak lebih nyambung gitu. Masih klik gitu ya. Masih nyambung. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya Bu. Apa harapan Budian untuk masa depan kesehatan mental di Gen Z? Ke depannya itu Gen Z gimana kalau kesehatan mental dari sekarang kan yang dibilang lemah, kalau harapannya untuk ke depannya gimana? Ya gini, harapan kami adalah kalau Gen Z itu jangan mau dicap bahwa anak Gen Z itu mentalnya lemah. Nah, anak Gen Z itu kan punya plusnya itu dia anak yang kreatif, anaknya melek teknologi dan lain sebagainya, tapi jangan sampai mau dianggap mentalnya lemah. Nah, di situ bagaimana anak-anak Gen Z itu bisa dapat semuanya, ia kreatif, ia melek teknologi, ia maju pikirannya, dan satu lagi kesehatan mentalnya juga bagus. Itu bisa mungkin dilatih dari kecil seperti itu. Kan biasanya kalau saya lihat-lihat di cerita gitu ya Bu, kesehatan mental di Gen Z itu biasanya penyebabnya dari orang tua. Kayak misal di rumah ada konflik antara orang tua gitu. Menurut Budian gimana? Maksudnya kayak gimana ya Bu? Mungkin gini, betul sekali tadi yang disampaikan Mbak Alfi. Jadi beberapa siswa saya itu memang ketika punya permasalahan dia akan mengaruhi belajarnya. Itu ketika kami telusuri lebih dalam, memang biasanya latar belakang dari keluarga yang bukan home atau seperti itu. Jadi kebanyakan anak kurang perhatian. Itu di situ, jadi dia itu di luar cari-cari perhatian, dia sibuk dengan aktivitas sendiri yang tanpa perhatian dari orang tua. Orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing, akhirnya anak kurang perhatian. Itu kebanyakan terjadi dari hal-hal seperti itu. Dan biasanya juga anak jadinya ikut ke saudara atau nenek gitu ya. Iya, saudara atau nenek, dan punya teman yang kadang dia salah pilih teman. Iya, karena nggak terarah dari orang tuanya gitu ya. Dan bahkan gini Mbak Alfi, saya pernah juga anak yang dari perekonomian tidak mampu gitu, tapi dia kondisi mentalnya kuat. Karena memang perhatian dari orang tua benar-benar kuat. Seperti itu. Jadi fondasi di keluarga itu
sangat mempengaruhi kesehatan mental. Walaupun misal maaf ekonominya kurang, tapi kalau misal orang tuanya mendukung segala itu sekali. berarti masih itu ya Bu. Masih kesehatan mentalnya masih aman. Terjaga. Mungkin ada pesan terakhir dari Bu Dian yang ingin disampaikan kepada pendengar tentang pentingnya menjaga kesehatan di Gen Z ataupun gen-gen selanjutnya kayak gen alpha atau gen yang akan muncul gen beta. Iya, yang sekarang lagi alpha ya. Iya, besok 2025 gen beta. Oh gitu ya. Iya. Saya malah baru tahu ini. Berarti alpha Pak cuma berapa tahun ini ya? 2012 sampai sekarang. 2012 tahun ini. Iya. Jadi pesan saya adalah untuk kesehatan mental anak-anak Gen Z atau generasi setelah itu, kalian jadilah pribadi yang kuat mentalnya, anak yang benar-benar sehat jiwa dan raganya, sehingga kalian bisa maju berkembang sesuai dengan bakat kalian, bisa bermanfaat bagi sesama. Jangan males-malesan juga ya Bu. Juga tentunya, betul sekali. Seperti itu. Sama milih teman yang betul ya Bu. Iya, mungkin. milih pertemanan yang bagus dengan lingkungan yang gitu Mbak. Iya. Ya mungkin ini dulu ya Bu yang kita bahas. Mungkin besok-besok kita bisa berbincang-bincang lagi tentang apa ya Bu, yang bebas ya Bu. Iya, ya Bu. Ya udah. Sukses selalu Mbak. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi kita akhiri saja podcast atau wawancara akhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.